Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini kita akan mulai berdiskusi dan membahas topik terkait dengan desain eksperimen, atau ada juga yang menyebutnya sebagai rancangan percobaan. Topik ini adalah berisi tentang bagaimana cara kita untuk menyusun secara sistematis sebuah penelitian, dan tentunya susunan yang sistematis ini akan menjadi dasar pada akhirnya kita akan mampu menjawab segala permasalahan atau persoalan yang muncul untuk dipecahkan secara efektif dan efisien. Pada video yang pertama ini kita akan membahas hal-hal yang mendasar berupa nanti pemahaman atau pengertian dari desain eksperimen itu sendiri. Juga nanti kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dan istilah-istilah apa saja yang harus kita pahami agar nanti kita akan lebih paham dalam bahasan-bahasan lebih lanjut. Karena apa yang dibahas di video ini akan menjadi dasar atau akan dipergunakan terus-menerus di video-video serial berikutnya yang membahas tentang desain eksperimen ini. Teman-teman, mari kita mulai bahasan yang pertama tentang desain eksperimen ini dengan topik berupa pendahuluan untuk desain eksperimen. Kita mulai dengan pengertian atau definisi dari desain eksperimen atau yang dikenal juga dengan rancangan percobaan ini. Desain eksperimen adalah suatu rancangan percobaan dengan tiap langkah tindakan yang terdefinisi, sedemikian sehingga informasi yang berhubungan dengan atau diperlukan untuk persoalan yang sedang diteliti dapat dikumpulkan. Ini adalah menurut Bapak Profesor Sujana dalam bukunya Desain Eksperimen untuk yang terbitan dari Marsito tahun 1989. Jadi kata kuncinya di sini adalah setiap langkah tindakan yang terdefinisi, artinya tersusun dengan sistematis, dengan jelas apa yang akan dilakukan. Untuk definisi selanjutnya, satu lagi dari Montgomery, dikatakan bahwa desain eksperimen itu serangkaian percobaan atau pengujian yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan pada variabel input sehingga dapat meneliti dan mengidentifikasi perubahan dari output. Ini penekanan dari perubahan atau proses yang dijalankan, di mana ada input, nanti ada output. Nah, input sendiri nanti adalah lebih kepada kumpulan tindakan ataupun perlakuan yang dilakukan, dan nanti output itu berupa perubahan dari unit eksperimen yang akan kita teliti. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan definisi ini sekali lagi, maka ini adalah definisi yang terlihat bahwa kita akan melakukan tindakan yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, dari definisi ini pun kita akan pahami bahwa desain eksperimen atau rancangan percobaan ini juga akan nanti pada akhirnya akan melakukan analisis yang tepat. Kemudian juga akan mengambil kesimpulan yang akurat. Oleh karena itu, sekali lagi, seperti yang disebutkan oleh Profesor Sujana, bahwa kita harus mampu mengumpulkan data yang akan ataupun diperlukan untuk memecahkan persoalan yang kita miliki. Nah, sebagai contoh, kita misalnya akan melakukan penelitian dan kita harus menyusun desain eksperimen untuk penelitian dengan topik pengaruh suhu air pada laju reproduksi protozoa. Nah, dari topik yang dimiliki ini, teman-teman akan memiliki atau tentunya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik tersebut. Bagaimana pengaruh tersebut diukur? Nah, kalau kita lihat sekarang kan yang memberikan pengaruh adalah air. Jadi air ini akan mempengaruhi kepada reproduksi protozoa. Nah, kita nanti akan ada PR bagaimana mengukur pengaruh yang diberikan. Kemudian karakteristik apa yang harus dianalisis? Kalau kita lihat ada dua. Pertama, karakteristik terkait dengan reproduksi protozoa, kemudian juga karakteristik daripada suhu air itu sendiri. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi karakteristik tersebut. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa kita akan melihat
pola ataupun laju dari revolusi Kota dilihat dari pengaruh atau faktor suhu air yang dimiliki atau yang kita kondisi. Kemudian juga nanti untuk desain eksperimen ini terkait dengan faktor-faktor penting apa yang harus dianalisis, kemudian juga berapa kali eksperimen harus dilakukan atau dilaksanakan, apakah cukup sekali, apakah harus diulang, dan sebagainya. Kemudian juga metode analisis apa yang harus dipilih. Tadi terkait dengan kita harus melakukan analisis secara tepat, alatnya tepat, sehingga nanti kita akan memiliki kesimpulan yang tepat. Dalam hal ini juga akan kita dapat simpulkan kalau dengan topik ini kan berapa besar sebenarnya pengaruh yang akan kita anggap penting. Nah, ini beberapa pertanyaan, walaupun tidak terbatas untuk ini saja, akan lebih banyak lagi nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang pada akhirnya ada satu titik jelas bahwa kita harus mampu untuk menjawab ataupun mencari solusi dari persoalan ataupun permasalahan penelitian yang kita miliki. Nah, jadi sekali lagi juga nanti untuk penelitian ini bisa juga terkait nanti ada eksperimen kontrol ataupun kelompok lain yang akan dianggap sebagai pembanding ataupun untuk melihat apakah benar pengaruh yang diberikan ini signifikan atau. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman, di sinilah kepentingan desain eksperimen itu harus kita pahami. Tadi salah satu pengertian dari desain eksperimen adalah langkah atau tindakan yang terdefinisi dengan jelas, artinya dengan tahapan-tahapan yang secara sistematis kita susun dan kita bisa mengukurnya dengan akurat atau dengan pasti, sehingga nanti kita akan memperoleh hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya tujuan dari desain eksperimen ini? Tujuan dari desain eksperimen ini sebenarnya adalah memperoleh data yang diperlukan ataupun data yang representatif dan objektif. Representatif artinya memberikan atau mewakili gambaran sebenar yang ada di lapangan, dan juga objektif ini berarti kan data yang kita peroleh itu memang seperti apa adanya di lapangan. Sehingga dengan demikian, seperti tadi, data yang kita miliki ini sudah representatif dan akurat, akan membantu kita lebih mudah melakukan analisis secara tepat, memilih alat-alat analisis yang tepat. Dengan melakukan analisis yang tepat, pada akhirnya kesimpulan yang kita buat pun akan dapat kita buat secara akurat.